percobaan gerak parabola atau gerak melingkar menggunakan pelontar sederhana. Adapun tujuan dari percobaan gerak parabola, yang pertama untuk mengetahui prinsip kerja gerak parabola, yang kedua menganalisis gerak parabola dengan uji coba kelereng yang dilontarkan, yang ketiga menganalisis konsep gerak parabola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mulia Sari, NIM 180407001. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Fisika. Oke, kita akan mencoba melontarkan kelerengnya menggunakan lontar sederhana. Nah, di sini saya akan menggunakan sudut yang pertama, yaitu sudut 30 derajat. Sudut 30 derajat. Baik, saya akan melontarkan. Jadi karena saya menggunakan balon, dia jaraknya tidak menentu karena tergantung dari penarikan kita sendiri. Baik, saya akan mencoba. Baik, di sini saya akan melontarkan kelerengnya. Baik, di sini kita akan menghitung sampai jarak dia jatuh tadi 1,5 meter. Jarak jatuhnya tadi sampai di sini ya. Ini jarak menggunakan sudut 30 derajat sebesar sini, yaitu 224 cm ya. Baik, kita akan melakukan percobaan dengan derajat 45 derajat. Baik, tadi kan kita udah dapat pada percobaan 30 derajat, yaitu sebesar 224 cm. Nah, kalau diubah ke meter berarti jadi 2,24 meter. Terus kita akan mencoba melakukan praktikum yang 45 derajat. Baik, di sini kita akan melakukan untuk yang 45 derajat. Kedua. Saya akan melakukan. Baik, di sini saya akan mengukur pada percobaan 45 derajat apakah jaraknya akan semakin jauh atau tidak. Ini sudah 1,5 meter. Ternyata jaraknya semakin mengecil ya. Wow. Jadi 192 cm. Kalau diubah jadi meter yaitu 1,92. Baik, di sudut 45 derajat ternyata ternyata jarak terjauhnya yang kita dapat itu yaitu 192 cm. Di mana jarak terjauhnya itu semakin rendah atau tidak jauh seperti 30 derajat, menjadi 1,92 meter. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan sudut 60 derajat. Menggunakan sudut 60 derajat ya, percobaan yang ketiga. Baik, saya
saya akan menghitung percobaan ketiga menggunakan sudut 60 derajat. Apakah kelerengnya semakin menjauh atau tidak? Ternyata hanya 136 cm jaraknya ya. Berarti dia semakin tinggi sudutnya, maka semakin rendah jarak terjauhnya yang dicapai. Sudut 60 derajat mendapatkan 136 cm, maka diubah menjadi meter, yaitu 1,36 meter. Nah, baik, di sini kan kita sudah mencoba melakukan praktikum sebanyak 3 kali. Yang pertama menggunakan sudut 30 derajat dan menghasilkan jarak 224 cm yang diubah menjadi 2,42 meter. Nah, di sini kita akan mencari jarak terjauh. Untuk yang pertama dengan sudut 30 derajat ya. Menggunakan rumus X sama dengan V0 kuadrat dikurang sin 2 alfa per G sama dengan X nya itu kan 2,24 sama dengan V0 kuadrat dikurang sin 30 derajat per 10, gaya gravitasi itu 10, terus 2,24 sama dengan V0 kuadrat dikurang 0,5 sin 30 itu menjadi 0,5 ya per 10, 22,4 karena dibalik sama dengan V0 kuadrat dikurang 0,5. V0 kuadrat sama dengan 22,4 ditambah 0,5. V0 kuadrat sama dengan 22,9. V0 sama dengan akar 22,9 yaitu menjadi 4,78 meter per sekon. Nah, kita naikkan hasil jarak terjauhnya di sudut 30 derajat yaitu 4,78 meter per sekon. Nah, sebaliknya begitu juga kita mencari untuk sudut 45 dan sudut 60 derajat. Nah, untuk sudut 45 derajat kita mendapatkan hasil 4,46 meter per sekon, dan untuk sudut 60 derajat jarak terjauhnya kita dapatkan 3,80 meter per sekon. Maka kita akan menaruhnya di tabel pengamatan. Kita taruh di tabel pengamatan yaitu 4,46 meter per sekon, dan untuk di sudut 60 derajat jarak terjauhnya yaitu 3,80 meter per sekon. Selanjutnya kita mencari waktu mencapai ketinggian maksimum, di mana kita menggunakan rumus. Untuk pertama kita mencari yang 30 derajat. Nah, dengan menggunakan rumus TH sama dengan V0 sin alpha per G. TH sama dengan, nah V0 nya tadi kan udah diketahui yaitu 4,78 sin 30 derajat per G. TH sama dengan 4,78 sin 30 sama dengan 0,5 dikali TH sama dengan 2,39 per 10. TH sama dengan 0,239 dengan satuannya sekon. Nah, maka kita taruhkan hasilnya di tabel dengan sudut 30 derajat yaitu 0,239 sekon. Nah, begitu juga sebaliknya dengan sudut 45 derajat dan 60 derajat menggunakan rumus yang sama yaitu waktu mencapai ketinggian maksimum yang 45 derajat kita mendapatkan 0,312 sekon, dan untuk yang sudut 60 derajat kita mendapatkan 0,326 sekon. Maka kita akan menaruhkan di tabel pengamatan. Selanjutnya kita taruh di tabel pengamatan yang sudut 45 derajat yaitu 0,312 sekon, dan di sudut 60 0,326 sekon.
Nah, selanjutnya kita akan mencari tinggi maksimum untuk derajat ke 30. Sudut 30. Yaitu H sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2 kali G. H sama dengan 4,78 V0 nya tadi sin 30 derajat pangkat 2 per 2 kali 10. H sama dengan 2,8 sin 60 per 20. H sama dengan 22,8 dikali 0,86 per 20. H sama dengan 19,60 per 20. H sama dengan 0,99 meter diubah menjadi H sama dengan hasilnya diubah menjadi cm menjadi 99 cm. Nah, kita akan menaruh hasilnya di tabel pengamatan. Nah, kita taruh hasilnya di tabel pengamatan yaitu 99 cm. Begitu juga sebaliknya dengan sudut 45 derajat dan 60 derajat menggunakan rumus yang sama. Nah, tinggi maksimum yang dihasilkan untuk sudut 60 derajat kita dapatkan yaitu sebesar 61 cm. Sedangkan sudut untuk 45 derajat kita mendapatkan tinggi maksimumnya yaitu 98 cm. Baik, kita akan menuliskannya di tabel pengamatan. Yang pertama yaitu di sudut 45 yaitu 98 cm dan di sudut 60 derajat yaitu tadi 61 cm. Pada percobaan gerak parabola, nah di sini kita dapat membahas bahwasannya dengan menggunakan pelontar sederhana ini terdapat beberapa data, yaitu pada sudut elevasi sebesar 30 derajat, jarak terjauhnya atau X terjauhnya adalah 4,78 meter per sekon. Nah, waktu mencapai ketinggian maksimumnya itu atau TH adalah 0,239 sekon. Tinggi maksimum atau H adalah 99 cm. Sedangkan sudut elevasi sebesar 45 derajat. Nah, jarak terjauh yang ditempuhnya itu yaitu 4,46 meter per sekon. Tinggi maksimum yang dihasilkan yaitu sebesar 98 cm dan waktu mencapai ketinggiannya yaitu 0,312 sekon. Selanjutnya dengan menggunakan sudut elevasi sebesar 60 derajat, jarak terjauh yang dijangkau yaitu 3,80 meter per sekon. Waktu mencapai ketinggian maksimumnya itu atau TH yaitu 0,326 sekon. Tinggi maksimumnya yaitu H adalah 61 cm. Pada percobaan gerak parabola ini dengan menggunakan pelontar sederhana, semakin kecil sudut elevasinya, jarak terjauh atau X terjauh yang didapat akan semakin jauh. Waktu mencapai ketinggian maksimum atau TH semakin rendah waktunya. Tinggi maksimum atau H yang didapat semakin tinggi. Waktu untuk mencapai jarak jangkauan terjauh yaitu semakin rendah. Akan tetapi sebaliknya, semakin besar sudut elevasi jarak terjauh, X-nya yang didapat akan semakin rendah. Waktu mencapai ketinggian maksimumnya akan semakin tinggi waktunya, dan tinggi maksimum atau H yang didapat akan semakin rendah. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari hasil percobaan mengenai gerakan parabola dengan menggunakan pelontar sederhana, yaitu dari hasil data pengamatan yang telah kita lakukan dapat disimpulkan bahwasannya sudut elevasi dan kecepatan awal sangat berpengaruh terhadap tinggi maksimum dan jarak maksimum yang ditempuh suatu benda dalam gerak parabola atau gerak melingkar. Semakin besar sudut elevasinya dengan tarikan tembakan yang stabil, maka kecepatan akan semakin kecil. Lalu semakin besar jarak tempuh dan semakin kecil selang waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut dengan tarikan tembakan yang stabil ya. Maka kecepatan akan semakin besar.
Maka dari itu, semakin besar sudut yang digunakan, maka jarak yang ditempuh akan semakin kecil atau rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil sudut elevasinya, maka akan semakin jauh jarak yang ditempuh pada saat kelereng dilontarkan. Akan tetapi, tarikannya harus stabil, karena jika kita terlalu kuat ataupun terlalu rendah, maka dia akan tergoyahkan karena tergantung dari penarikan kita sendiri.